Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Amin. Nah teman-teman, ini masih lanjutan dari video aku yang sebelumnya pastinya. Dan ini aku mau beresin belanjaan aku ya teman-teman. Ini tuh udah jadi rutinitas banget. Kecuali kalau emang aku tuh pulang pasar ada kegiatan lain. Nah kadang tuh suka aku tunda dulu buat food prepnya. Nanti nunggu kalau misalnya udah agak slow gitu ya kegiatannya, baru aku lanjutin food prep gitu. Cuman kalau emang aku lagi emang gak ada kegiatan, ya udah pulang pasar itu ya udah aku langsung beresin gitu ya belanjaannya. Tapi tetap sih pulang pasar tuh nggak yang pulang pasar nyampe rumah langsung sat beresin, nggak juga ya temen-temen. Pokoknya pulang pasar tuh aku ngasih anak-anak dulu makan pastinya ya, sarapan. Karena kalau misalnya hari aku belanja ke pasar itu ya anak-anak sama pak suami itu tuh makan memang yang dari pasar gitu ya teman-teman. By the way, aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman semuanya sekedar informasi ya. Kalau misalnya kalau aku belanja mingguan itu tuh pasti jatuhnya itu di hari Jumat ya teman-teman. Jadi setiap hari Jumat, karena emang pasar di dekat rumahku itu setiap hari Jumat. Dan pasarnya itu tuh bukannya tuh cuma sebentar teman-teman. Pokoknya kayak dari jam 6-an atau setengah 7, itu jam 9 apa setengah 10 itu udah sepi banget teman-teman pasarnya. Jadi kayak benar-benar harus cepet gitu ya ke pasar. Buat kalian yang mungkin belum tahu harga-harganya gitu ya di daerah tempat tinggal aku, kalian boleh cek video aku yang sebelumnya ya teman-teman. Karena di video aku yang sebelumnya aku udah terangin atau udah aku jelasin, udah aku kasih tahu berapa harga-harga di daerah tempat tinggal aku ya teman-teman. Boleh dicek biar jadi referensi juga sih buat kalian ya. Dan pastinya sih teman-teman setiap daerah harganya itu beda-beda, banyak faktor juga yang mempengaruhi gitu ya. Jadi ya jangan kalian samakan atau jangan kalian yang banding-bandingkan banget harga di tempat aku sama tempat kalian gitu ya. Pokoknya apa yang aku share itu anggap aja jadi kayak referensi atau sekedar penambah pengetahuan aja gitu buat kalian. Oh ya teman-teman, buat kalian yang mungkin belanja mingguan kayak aku yang setiap minggu tuh pasti belanja dan kayak food prep gitu ya. Kalian tuh ngerasa nggak sih di hari kita belanja mingguan itu teman-teman rasanya hari tuh kayak singkat banget gitu ya teman-teman. Kayaknya apa ya, kayaknya kalau kita itu ngerjain aktivitas tuh dari pagi tuh kayak nggak berasa gitu loh, tiba-tiba udah malam aja gitu teman-teman. Aku ngerasain hal kayak gitu. Pokoknya kalau udah hari yang kayak belanja kayak gini tuh ya kayak nggak berasa banget lah teman-teman, tiba-tiba hari itu udah siang aja gitu ya, udah tiba-tiba udah sore aja, tiba-tiba udah malam aja gitu. Sedangkan kerjaan tuh emang kayak masih banyak gitu kan. Pokoknya kalau udah hari Jumat itu emang hari yang super sibuk sih menurut aku. Cuman syukurnya ya teman-teman kalau hari Jumat itu keseringannya dan aku tuh pasti selalu dibantuin gitu ya sama pak suami. Karena emang di hari Jumat pak suami itu libur ya, walaupun kadang tuh pak suami tetap kerja setelah habis Jumat. Jadi kayak setengah hari gitu ya kerjanya. Cuman tetap untuk urusan anak-anak itu sampai dia pergi Jumatan itu dia yang handle teman-teman. Jadi pak suami mau mandi buat pergi Jumatan gitu ya, sekalian mandiin anak-anak gitu. Jadi nanti aku tuh tinggalin kerjaan aku bentar, terus ya udah pak suami berangkat sholat Jumat, aku ngurusin anak-anak dari pakein baju, nidurin dan segala macemnya lah gitu ya. Setelah urusan anak-anak kelar ya udah aku lanjutin aktivitas aku gitu, kayak beresin belanjaan lagi misalnya kalau memang belum selesai, atau misalnya masak dan yang lain-lainnya ya teman-teman. Bahkan ya teman-teman, kadang tuh kalau misalnya hari yang udah belanja mingguan kayak gini tuh buat posting foto aja di FB gitu ya, itu kadang tuh aku suka kayak nggak sempet gitu ya. Sebenarnya sih bisa aja teman-teman diusahain gitu, cuman kadang tuh saking banyak kerjaan tuh kadang aku bisa lupa gitu loh teman-teman. Jadi kadang aku posting tuh ya pas aku lagi rehat bentar duduk gitu, terus aku inget ya ampun belum posting apa-apa di FB gitu. Jadi kadang tuh ya udah aku sempet-sempetin posting walaupun kayak cuman foto gitu ya teman-teman ya, pokoknya biar selalu upload. Cuman alhamdulillah sih sekarang alhamdulillah aku tuh udah mulai konsisten lagi buat upload reels di FB. Pastinya FB aku di @dinahasnah.
Nah itu tuh aku upload reels itu 3 sampai 5 reels gitu ya dalam sehari. Ya minimal 3 lah teman-teman ya, aku upload reels itu dalam 1 hari. Dan pastinya reelsnya itu ya seputar kegiatan aku aja sih seperti biasanya ya teman-teman. By the way, sekarang kalian lagi ngapain nih teman-teman? Boleh ya komen-komen di bawah. Nah ini teman-teman aku tuh lagi misahin lagi mindahin kerupuk ke dalam wadah, malah tumpah ya teman-teman. Masya Allah banget nggak tuh. Pak kadang tuh ya teman-teman kalau misalnya kita ngelakuin aktivitas dan kita itu kayak buru-buru gitu ya teman-teman, kadang tuh suka ada aja gitu yang memperlambat kerjaan kita gitu ya. Kalian ngerasa gitu juga nggak sih? Kalau aku sering banget teman-teman. Bahkan kadang tuh ya teman-teman di saat aku tuh kayak berusaha hati-hati gitu ya kayak megang sesuatu, nah malah kadang tuh bisa ngelukain gitu teman-teman di saat aku lagi hati-hati. Misalnya kadang kayak masak gitu kan, nah aku tuh kayak misalnya wanti-wanti jangan sampai kesenggol wajan segala macem gitu ya. Nah itu kadang tuh suka tiba-tiba aja bisa kesenggol gitu wajannya, padahal kayak dari awal tuh udah wanti-wanti teman-teman. Terus juga kadang tuh pas aku aktivitas di dapur, aku tuh kayak berusaha jangan berisik gitu ya. Misalnya pas anak-anak lagi tidur, misalnya kayak subuh-subuh gitu, gimana caranya biar nggak berisik, malah kadang tuh nggak sengaja teman-teman kesenggol panci lah, kesenggol apa gitu ya, pokoknya yang menimbulkan keributan gitu. Aduh kadang tuh kayak aduh gimana sih nih gitu, padahal kayak tadi tuh udah benar-benar berusaha buat hati-hati gitu, malah ada aja insiden. Tapi di saat kita itu kayak nggak hati-hati, pokoknya kayak biasa aja, ya udah semuanya biasa aja gitu. Kalian tuh pernah ngalamin hal kayak gitu nggak sih teman-teman? Boleh ya komen-komen di bawah. Oke, ini aku lanjut ya teman-teman. Setelah beresin belanjaan, ini aku mau langsung gercep masak karena bentar lagi Pak Sum itu mau berangkat kerja teman-teman ya. Dia itu mau kerja setengah hari setelah pulang Jumatan. Jadi ini aku mau masak dulu. Ini aku mau masak gulai aja ya teman-teman. Ini aku masak gulai rebung dicampur sama ikan asin rebus teman-teman. Bah ini aromanya ya tuh udah menggugah selera banget ya. Jadi ini tuh benar-benar sedep ya teman-teman. Pokoknya kalau udah menu-menu yang kayak gini tuh benar-benar menggugah selera banget dan bikin kita tuh bawaannya pengen langsung makan aja gitu. Pak suami ya teman-teman itu bukan yang selalu setiap 1 minggu tuh full kerja, enggak juga. Kadang ada masanya hari Jumat itu dia memang full libur. Cuman kadang ada juga yang 1 hari Jumat itu ya kadang dia tuh kerja cuman kayak setengah hari gitu. Dan bahkan pernah juga teman-teman Pak suami itu kerja hari Jumat tapi dia tuh kerjanya pagi gitu ya. Dan alhasil kalau udah kayak gitu ya aku bawa anak-anak ke pasar gitu teman-teman. Tapi ya kadang juga kalau misalnya emang aku tuh ngerasa nggak bisa bawa anak-anak misalnya gitu ya, palingan ya udah belanjanya itu sore atau malamnya, karena di hari Jumat itu ada 2 pasar. Pasar pagi itu dekat rumah dan kalau misalnya pasarnya itu sore sampai malam itu di desa tetangga teman-teman yang emang agak lumayan jauh gitu ya teman-teman. Ya bisa kayak 15 menit sampai setengah jam kali ya di jalan ya kalau misalnya kita tuh bawa motornya tuh slow gitu ya teman-teman. Jadi emang agak lumayan jauh sih menurut aku. Cuman ya balik lagi daripada aku tuh kerempongan di pasar bawain bocil 2, belum lagi bawain belanjaan kayak gitu-gitu. Jadi ya udah kadang tuh mending aku milih belanja di sore atau di malam hari gitu. Jadi kayak habis maghrib kita tuh langsung berangkat gitu dan sampai rumah tuh kadang ya udah jam 9.30 atau jam 10 malam gitu. Karena pasarnya tuh udah jam-jam setengah 9 tuh juga udah lumayan sepi gitu teman-teman. Tapi ya gitu, kadang aku tuh kalau misalnya di pasar yang gak aku biasa tuh suka bingung sendiri gitu loh teman-teman, mau belanja apa gitu ya. Dan harus benar-benar keliling-keliling gitu teman-teman buat nyari apa yang mau aku beli gitu. Tapi kalau misalnya di pasar yang aku udah biasa kan enak gitu ya, kayak aku tuh udah tahu letaknya tuh di mana gitu. Oke deh teman-teman, alhamdulillah beresin belanjaan udah selesai, terus juga masak udah selesai. Dan ini tuh aku mau lanjut jemurin pakaian karena emang tadi tuh sambil aku food prep, sambil masak, semuanya aku sambi untuk nyuci pakaian juga biar selesai gitu ya. Karena emang cucian pakaian aku tuh udah bener-bener lumayan banyak banget ini. Jadi di sini aku mau jemurin pakaian dulu. Pokoknya kalau misalnya hari ini tuh ya, hari pasar seperti yang aku bilang tadi, sibuk banget teman-teman.
Kadang tuh pengen sih teman-teman sebelum ke pasar aku tuh udah selesai nyuci, misalnya dari subuh nyuci atau dari malam nyuci, terus sebelum ke pasar aku tuh jemurin pakaian gitu ya. Tapi kadang tuh suka lupa duluan gitu teman-teman, aku tuh buat jemurin pakaian gitu. Alhasil ya gini deh gitu ya, aku tuh jadinya kadang ngejemurin pakaiannya tuh ya udah setelah agak legaan gitu teman-teman, kayak lanjut nyuci setelah agak legaan kerjaannya gitu ya. Karena kalau enggak tuh rasanya kayak diburu-buru banget gitu. Dulu aku tuh sering banget dibantuin sama pak suami nyuci pakaian kalau pas hari pasar gini. Cuman sekarang tuh emang udah agak jarang karena pak suami capek teman-teman, 1 minggu full kerja. Jadi kadang kalau misalnya di hari Jumat tuh pas aku udah berangkat ke pasar tuh dia balik tidur lagi gitu teman-teman, sambil nungguin aku pulang pasar gitu ya. Ya kasihan sih karena kadang tuh di hari Jumat pun dia bakalan tetap kerja gitu teman-teman, karena emang sekarang kerjaan tuh emang lagi banyak-banyaknya gitu. Alhamdulillah juga kerjaan banyak, otomatis pendapatannya juga naik. Jadi kayak harus bener-bener sekarang tuh ya dimanfaatkan aja dan pasti harus tetap jaga kesehatan. Jadinya sekarang tuh kayak bener-bener pendapatannya pak suami tuh mengcover segala pengeluaran di rumah ya teman-teman. Dari mulai cicilan dan alhamdulillah juga untuk tabungan. Dan kalau untuk pendapatan aku sendiri emang full nabung, dan palingan aku tuh ngasih itu ya cuman orang tua dan juga adik aku. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya suara aku di voice over kali ini tuh agak rada-rada nggak enak didengar, karena aku tuh aslinya lagi batuk teman-teman. Batuk yang kayak berdahak gitu loh, yang jadi kayak perih banget gitu loh tenggorokan kalau misalnya pas lagi batuk gitu. Jadi aku tuh minta maaf kalau misalnya suaraku agak rada-rada aneh ya, karena aslinya ini pas aku voice over aku tuh bolak-balik berhenti teman-teman buat dubbing gitu ya, terus aku batuk dulu karena emang mengganggu itu sih gitu ya batuknya. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, kerjaan aku udah hampir selesai. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Jangan lupa berikan kritik dan saran. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum, bye.